Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Miss Tara. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan nilai sikap kejujuran. Eh, Sebelum itu, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ingatkah kalian dengan cerita di samping? Nah, kira-kira di sebelah ini ada hewan apa ya? Nah, ini adalah hewan kancil. Kalian pasti pernah dan sering mendengarnya tentang cerita-cerita tentang kancil tersebut. Contohnya yaitu kita ambil dari cerita si kancil mencuri ketimun. Menurut kalian, kisah kancil ini yaitu menunjukkan sikap jujur atau tidak jujur ya? Oke, jawabannya yaitu tidak jujur. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tentang nilai sikap kejujuran. Kita bahas lebih lanjut yaitu jujur itu apa sih? Nah, jujur di sini yaitu merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, ketika kita melakukan suatu perbuatan yaitu dengan mengucapkan dan atau berkata jujur gitu. Jujur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat. Jujur dalam niat ini yaitu adalah berniat dengan tulus ikhlas baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Contohnya, misalkan dalam memberikan sumbangan, kita harus ikhlas melakukannya. Kita menyumbang karena berniat untuk menyumbang, bukan karena hal-hal lain yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Selanjutnya, di sini ada jujur dalam berucap, yaitu adalah berkata benar dan tepat. Dari sini yaitu lawan kata jujur yaitu dalam berucap adalah berbohong. Berbohong yaitu merupakan ucapan sesuatu ucapan yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Contohnya, misalkan seseorang dilarang untuk berbohong karena bisa menyesatkan dan menyengsarakan orang lain. Dan orang yang berbohong yaitu orang yang lemah, orang yang takut dan memiliki jiwa yang sakit. Selanjutnya, di sini jujur dalam bertindak, yaitu melakukan segala tindakan dengan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Nah, dalam bertindak, selain kita harus benar, juga harus tepat. Misalnya, dalam bertindak melawan kejahatan. Bagi kita sebagai warga negara, tindakan yang jujur adalah melaporkan kejahatan kepada pihak kepolisian. Tidak jujur apabila kita main hakim sendiri. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita main hakim sendiri. Gitu. Selanjutnya, kepada siapa kita harus jujur? Yang pertama, kepada diri sendiri, yaitu dengan memperlakukan diri dengan baik, mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya, jujur kepada orang lain, yaitu dengan memperlakukan orang lain dengan semestinya, mengaku jika berbuat salah, dan mampu berkata jujur. Yang ketiga yaitu jujur kepada Tuhan, yaitu kita dengan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, lalu selalu bersikap hati-hati karena dari itu semua
merangkum dari tiga ini, yaitu pertama jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Tuhan. Ketika kita sudah jujur kepada diri sendiri, maka kita pun akan berusaha untuk berkata jujur kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia yang mampu melihat segala seisinya gitu. Jadi ketika kita tidak jujur, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan dicatat gitu. Jadi kita harus banyak melakukan atau berkata jujur kepada orang lain. Jangan sampai kita berbohong dan mengatakan yang tidak sebenarnya. Di sini ada kiat-kiat menjaga kejujuran. Yang pertama, yaitu mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. Lalu yang kedua, mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. Dan yang ketiga, yaitu selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Dan yang keempat, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini merupakan kiat-kiat bagaimana kita menjaga kejujuran kita. Yaitu tadi, yang pertama, mencari teman yang jujur, mencari teman yang baik, dan menghindari teman yang buruk. Bukan berarti kita tidak berteman dengan yang memiliki sifat yang buruk, bukan, tetapi kita lebih baik mencari teman yang jujur, yang berkata baik, tidak berkata bohong, tidak mengajarkan untuk kejelekan gitu. Yang kedua yaitu mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. Ketika kita tinggal di lingkungan yang baik, maka lingkungan itu akan berpengaruh kepada kita sendiri gitu. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan terpengaruh kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Dan ketika kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita pun akan terpengaruh ke lingkungan tersebut. Jadi kita tidak bisa menghindari lingkungan tersebut. Misalkan kita berada di lingkungan yang buruk atau lingkungan yang jelek yang mengajak kita kepada keburukan. Nah, maka kita akan kebawa kepada lingkungan yang buruk tersebut gitu. Dan yang ketiga yaitu selalu mengingatkan dampak buruk dari ketidakjujuran. Nah, kita belajar untuk mawas diri, belajar untuk memperbaiki diri kita, belajar untuk mengingat apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang kita lakukan, sudah jujur atau belum dengan apa yang kita perbuat gitu. Dan yang terakhir yaitu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita selalu mengingat Allah, maka kita akan selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Karena apa yang kita lakukan dan kita perbuat itu akan ada tanggung jawabnya gitu. Jadi kita berusahalah untuk menjadi pribadi yang jujur, sopan, baik. Nah, untuk itu kita harus menjaga kejujuran tersebut. Oke, sekian, terima kasih materi dari Miss hari ini. Kita tutup materi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.